Baik, saya akan melanjutkan dari konsep Bradley mengenai analisis pesaing. Pertama, sales growth and profitability of competitor, atau bahasa Indonesianya adalah ukuran, pertumbuhan, dan profitabilitas para pesaing. Kedua, cost structure and mobility barrier. Bahasa Indonesianya adalah hambatan struktur biaya dan mobilitas. Ketiga, organisasi dan budaya korporasi pesaing. Keempat, meninjau ulang strategi, tujuan dan sasaran kelima, tujuan dan sasaran pesaing serta asumsi di masa depan. Di masa depan kemampuan pesaing. Keenam, analisis pesaing. Nah, ini pertama-tama ada ukuran pertumbuhan dan probabilitas pesaing. Nah, kita bisa lihat di uh, di pangsa pasar merek A, B, C, D, dan E. Di 2004 ada dari 2007 sampai 2004 bisa kita lihat bahwa pemimpin pasar adalah merek C dengan nilai jual paling tinggi. Sedangkan merek E disusul dengan merek E dan merek A, merek B, dan merek D. Misalkan kita ini jadi marketer di merek E. Nah, kita harus tahu mana pesaing kita. Pesaing kita itu kan yang paling dekat ya. Yang paling dekat itulah merek A. Jadi kita harus memperhitungkan tuh ukuran dan pertumbuhan dan probabilitas pesaing dari merek A. Cost structure and mobility barrier. Hambatan struktur biaya dan mobilitas. Ini kita bisa lihat nih dari perusahaan A kondisi 1, kondisi 2, perusahaan B kondisi 1, kondisi 2. Coba perhatikan lagi. Misalkan dampak kenaikan volume penjualan dari 500 juta unit pada kondisi 1 menjadi 750 unit. Pada kondisi dan pada kondisi 1 500, pada kondisi 2 750. Itu di perusahaan A. Di perusahaan A dan perusahaan B. Nah, besarnya penurunan total biaya per unit pada perusahaan B lebih besar daripada perusahaan A, yaitu sebesar 166,67 pada perusahaan B dan hanya sebesar 66,67 pada perusahaan A, atau terdapat selisih penurunan total biaya per unit sebesar 100 antara perusahaan A dan B. Selisih atau perbedaan besar penurunan total biaya per unit yang disebabkan oleh kenaikan volume penjualan yang sama, yaitu sebesar 250 unit, menyebabkan perusahaan B memiliki keunggulan bersaing dalam besarnya total biaya per unit pada kondisi 2. Selisih sebesar 100 per unit ini dapat digunakan untuk menambah keuntungan jika harga jual per unit tetap atau tidak turunkan, atau memungkinkan perusahaan B untuk menurunkan harga jual per unit sampai sebesar Rp100 per unit, sehingga tidak ada tambahan keuntungan per unit bagi perusahaan B dan merupakan penurunan keuntungan per unit sebesar 33,33 untuk perusahaan A kalau perusahaan tersebut ikut menurunkan harga jual per unit sebesar Rp100. Jadi strategi biar rendah low cost dapat menyediakan sebuah indikasi mengenai strategi penetapan harganya di masa depan dan kemampuan untuk bertahan. Competitor organization and corporate culture, atau budaya organisasi pesaing dan budaya kita. Faktor ini berpengaruh kepada kecepatan dan fleksibilitas pesaing di pasar dan persaingan organisasi perusahaan. Menurut Bradley tahun 1995, cost oriented highly structured organization, loose flat organization, consensus oriented organization. Cost oriented and highly structured organization adalah
organisasi yang budayanya tuh cenderung ke keuntungan. Jadi itu benar-benar dipikirin dari makan, dari semuanya, makanya semua itu dipikirin kelemahan kita. Nah, misalkan kebaliknya, kita tahu kelemahan pesaing dan itu pas banget lagi di kekuatan kita, atau kita mau kita kembangkan dulu. Nah, jadi kita bisa. Selanjutnya, saya Risma Kalista Atala akan membahas mengenai membangun keunggulan bersaing. Menurut Bradley, daya saing perusahaan-perusahaan tergantung pada kualitas dan jumlah sumber daya fisik dan manusia. Penulis menambahkan dengan keuangan dan pengetahuan yang mereka miliki, perilaku dalam mengelola sumber-sumber daya tersebut, infrastruktur pendukung, dan politik dari negara, baik home country maupun host country. Dalam mengukur daya saing sebuah perusahaan, ada 6 faktor yang perlu dievaluasi, yaitu penelitian dan pengembangan, ketersediaan produk, inovasi produk, kualitas produk relatif, kualitas pelayanan relatif, dan upaya pemasaran. Untuk poin penelitian dan pengembangan, ketersediaan produk, inovasi produk, dan juga upaya pemasaran, dilihat sebagai presentasi terhadap penjualan. Dan untuk kualitas produk relatif, kualitas pelayanan relatif dilihat sebagai perbandingan kualitas produk dari pelayanan pesaing. Dari ke-6 faktor tersebut perlu dikembangkan lebih luas lagi, yaitu harus diukur dari persepsi para konsumen. Selanjutnya ada 5 cara untuk mengendalikan persaingan secara strategis. Yang pertama, bersaing dalam kualitas. Dalam bersaing nggak enak. Ulang. Next, ada 5 cara untuk mengendalikan persaingan secara strategis. Yang pertama, bersaing dalam kualitas. Inti dalam bersaingan dalam Next, ada 5 cara untuk mengendalikan persaingan secara strategis. Yang pertama, bersaing dalam kualitas. Inti persaingan dalam kualitas adalah komitmen yang serius untuk memproduksi produk-produk berkualitas yang diperkaya dengan kualitas pelayanan. Yang kedua, bersaing melalui proses produksi. Ada 2 dimensi yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, memiliki kualitas produk terbaik dengan biaya rendah dan mengurangi persediaan. Yang kedua, memiliki standarisasi komponen-komponen dalam proses produksi. Yang ketiga, bersaing melalui fleksibilitas, yaitu mencari tempat untuk memproduksi produk. Biasanya, perusahaan memanfaatkan pabrikan lokal di suatu host country. Dikatakan fleksibel karena jika upah tenaga kerja di host country, di mana pesanan diproses naik sehingga biaya produksi menjadi lebih mahal, maka perusahaan dapat dengan mudah memindahkan lokasi produksinya dengan cara memindahkan pesanannya ke perusahaan lain. Keempat, bersaing melalui inovasi. Nah, persaingan dengan strategi ini biasanya dilakukan pada perusahaan yang percaya pada percobaan dan pengambilan risiko yang akan meningkatkan peluang-peluang produk untuk berhasil. Cara ini sudah diterapkan oleh perusahaan yang inovatif seperti 3M dan Nokia. Yang kelima, perubahan organisasi untuk bersaing. Strategi ini harus dilakukan terutama oleh perusahaan-perusahaan yang sangat berstruktur dan berorientasi pada biaya, karena biasanya perusahaan ini tidak dapat merespon perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Maka dari itu, perlu dilakukannya reorganisasi perusahaan menjadi unit-unit perusahaan yang lebih kecil, sehingga organisasi perusahaan menjadi lebih responsif. Selanjutnya ada 3 konsep dalam membangun keunggulan bersaing. Yang pertama, ada mengacu pada strategi generik dari Michael A. Porter, yaitu kepemimpinan dalam biaya atau cost leadership, diferensiasi, dan fokus, baik fokus dalam biaya atau diferensiasi yang terfokus. Kedua, ada model kapal pemimpin atau flagship model dari Ruckman dan De Cruz. Model ini didasarkan pada jaringan-jaringan bisnis yang mereka miliki, yaitu perusahaan induk menyediakan kepemimpinan, visi, dan sumber-sumber daya untuk memimpin jaringan bisnis dalam sebuah strategi global yang berhasil.
Ketiga, ada konsep strategic intent dari Hamel dan Prahalat, yaitu ambisi yang berkembang dan obsesi untuk menjadi pemenang. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa perusahaan harus memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus agar menjadi seorang pemenang. Kemudian ada 4 strategi global. Yang pertama ada Dynamic High Technology Strategy, yaitu kompetensi yang berbeda dalam inovasi teknologi. Perusahaan yang menggunakan strategi ini memiliki posisi tawar-menawar yang kuat dengan pemerintah host country. Kedua, ada Low or Stable Technology Strategy, yaitu kompetensi yang berbeda dalam ekuitas merek atau pengetahuan produksi. Perusahaan yang menggunakan strategi ini memiliki posisi tawar-menawar yang tidak sekuat pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan Dynamic High Technology Strategy. Yang ketiga ada Advanced Management Skill Strategy, yaitu keterampilan manajemen yang berbeda, baik pemasaran maupun koordinasi. Posisi tawar-menawar perusahaan-perusahaan ini dengan pemerintah host country bervariasi, tergantung pada kesesuaian antara keterampilan manajemen perusahaan yang spesifik dengan kebutuhan pemerintah tersebut. Terakhir ada Production Market Rationalization Strategy, yaitu memproduksikan produk di lokasi yang memiliki biaya rendah dan mendistribusikannya ke pasar global. Biasanya, strategi ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan pakaian jadi dan sepatu dengan merek internasional yang terkenal. Nah, sekian presentasi dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.